Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Brick yang dirilis tahun 2025. Bayangkan suatu pagi kamu bangun tapi semua jendela dan pintu rumahmu telah tertutup rapat oleh tembok bata yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak ada suara dari luar, tidak ada sinyal telepon dan semua jalan keluar benar-benar hilang. Inilah yang dialami oleh Tim dan Liv. Pasangan yang sudah lama kehilangan kehangatan dalam hubungan mereka. Awalnya mereka hanya kebingungan, tapi perlahan rasa takut berubah menjadi kepanikan ketika mereka menyadari mereka bukan satu-satunya yang terjebak. Dan tidak semua tetangga bisa dipercaya. Apa sebenarnya yang menyegel mereka dari dalam? Apakah ini benar ulah manusia, bencana alam, atau sesuatu yang jauh lebih besar? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di Jerman, Tim dan Liv lagi menikmati kehidupan pernikahan mereka. Liv bakal hamil dan mereka berdua excited banget. Hast du so tolle Geschichten an. Tapi iya tiba-tiba jadi sedih karena Liv keguguran. Sekarang Tim lebih sering ngoding sebagai programmer di perusahaan video game. Dan selama 2 tahun terakhir hubungan mereka jadi dingin dan jauh. Beberapa minggu terakhir, gedung mereka ditutup tarpal hitam besar karena pemiliknya Friedman lagi renovasi. Satu sore, mereka ngobrol sama Friedman di jalan. Dia bilang semuanya bakal kelar sebentar lagi. Pas itu, beberapa helikopter lewat dan mereka lihat asap tebal jauh di sana. Ternyata ada kebakaran besar di area pelabuhan. Habis itu, Liv bilang kalau dia udah ambil van mereka dari bengkel. Tapi Tim kebayang kenangan buruk kalau lihat van tersebut. Liv juga ngasih tahu kalau dia resign dari kerjaannya dan pengen nyetir ke Perancis buat mulai hidup baru. Berharap hubungannya bisa diperbaiki, Tim nolak. Bilang dia pengen nyelesain proyeknya terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa dipikirin lagi. Obrolan mereka tiba-tiba terputus karena telepon pekerjaan masuk. Itu membuat Liv makin frustasi. Malamnya, Liv nangis di ranjang. Terlihat di atas apartemen tiba-tiba muncul awan aneh. Keesokan paginya, Liv bilang dia nggak kuat lagi dan mau pergi sendiri. Tapi pas dia buka pintu, ada tembok hitam aneh ngeblok pintu tersebut. Tembok itu solid banget, didorong pun nggak bisa gerak. Tim ngecek kamera pintu, tapi layarnya mati. Lass mich raus. Mereka buru-buru ngecek jendela, ternyata juga di blok tembok yang sama. Dia coba nelpon Friedman, tapi sinyal nggak ada. Wifi juga mati. Tim panik teriak minta tolong dan banting badan ke tembok, tapi nggak berhasil. Pas nyari sinyal, tim sadar kalau ponselnya aneh pas deket batu hitam itu. Dia deketin, tapi layar ponsel terus nge-glitch. Terus mereka coba pakai bor, tapi tembok aneh itu masih kokoh. Pas dicoba di dinding biasa, mereka nemu ternyata tembok hitam itu nutup semua dinding. Tiba-tiba terdengar suara dari dinding yang sama dengan tetangga. Liv pakai bor itu dan kali ini berhasil tembus. Mereka lihat Marvin dan Anna. Pasangan itu juga kena situasi yang sama. Tembok hitam ngejebak mereka, ponsel nggak bisa dipakai. Dan semalaman gak dengar apa-apa. Ana nangis mikir mereka bakal mati di situ. Tim coba cek wastafel, ternyata air juga nggak ada. Dia bilang mereka cuma perlu coba solusi lain kayak di video game. Dan ide itu bikin Liv meledak nangis. Dia ingetin tim kalau ini bukan game dan mereka harusnya udah bisa kabur dari kemarin. Habis ribut, Liv pergi. Tim marah dan banting ponselnya ke tembok hitam. Beberapa menit kemudian dia lihat pecahan ponselnya nempel di batu bata hitam. Pas dia cabut, pecahannya balik lagi. Liz datang buat minta maaf sambil bawa mug. Dia ambil sendoknya, langsung nempel juga ke tembok kita. Mereka mulai buang-buang benda logam ke tembok. Ternyata itu magnetik. Beberapa bata lebih kuat, jadi Liv fokus di 4 titik itu. Benda-benda mulai goyang dan terbang. Tim langsung narik Liv ke lantai buat ngehindarin dari bahaya. Karena tim jadi tameng, beberapa benda nyangkut di punggungnya.
Liv dengan hati-hati bantuin ngambil semua benda yang menimpa Tim dan bersihin lukanya. Habis ngemil, mereka dengar teriakan dari apartemen tetangga lewat lubang. Mereka lihat apartemen berantakan, suara ribut, dan benda dibanting. Tiba-tiba sunyi, mereka panik dan mulai bongkar tembok buat bikin lubang lebih besar. Setelah kecapean, tim ambil tongkat baseball dan mereka masuk. Pas ngecek apartemen, ada bercak darah di karpet. Akhirnya mereka nemu Anna di lantai, bantu dia bangun. Wanita itu berhasil keluar kamar, tapi Tim ditabrak Marvin yang mau mencekiknya pakai tongkat. Liv buru-buru semprot Marvin pakai semprotan kertas. Tim ngebanting tongkat tersebut kepadanya. Tim marah banget, ngancem bakal lebih parah kalau Marvin nyerang Anna lagi. Tapi Anna lari buat lindungin pacarnya. Lalu bilang kalau dia nggak disakitin. Dia jelasin kalau pas coba nabrak tembok nggak sengaja kena Marvin. Liv dan Tim masih waspada, jadi mereka ikat tangan Marvin sampai sadar. Tim lihat-lihat apartemen, nemu pintu bertulis no entry. Dia buka paksa. Sementara ngurus lampu yang kedap-kedip. Gak sadar batu bata hitam di jendela nyala sebentar. Liv datang buat bantu. Mereka nemu beberapa kamera digital dan kapak. Tim coba membobol pintu pakai kapak, tapi gak berhasil. Marvin bangun, gak inget apa-apa, tapi dia minta maaf. Ternyata dia jadi agresif karena kebanyakan minum obat setelah Anna memukulnya. Pasangan itu pun akhirnya saling meminta maaf. Sambil mengabaikan mereka, Liv punya ide. Dia ngegambar denah gedung mereka di dinding, jelasin kalau pasti ada ruang pelindungan darurat di basement yang nyambung ke kereta bawah tanah. Kuncinya adalah turun ke bawah. Tim mulai ngebongkar lantai. Dia senang lihat batu bata hitam nggak ngeblok lantai. Setelah kerja keras, mereka bikin lubang yang cukup besar buat bisa lewat. Tim turun pakai kain yang dijadikan tali, tapi ketemu sama Oswald yang lagi ngacungin pistol. Tim bilang dia bukan mau ngerampok, tapi Oswald nggak dengar. Untungnya cucunya Lea menahan Oswald lalu bilang mereka bakal mati kalau nggak nurut. Bahn dich für einen Schluck Wasser umbringen. Sag schon. Yang lain ikut turun. Lea bawa tangga buat bisa ngelewatin lubang berikutnya. Tim akhirnya potong pita di pergelangan Marvin. Oswald jadi curiga. Marvin mulai bongkar lantai. Lea frustasi karena ponselnya nggak bisa ngirim pesan. Ternyata dia ribut sama pacarnya semalam dan pacarnya udah pergi. Lea juga bilang dia udah lihat tembok hitam jam 4 pagi pas bangun ke toilet. Das ist so schnell. Tim lihat sensor asap yang aneh. Pas dibuka ternyata ada kamera. Oswald nggak tahu ternyata Friedman yang pasang. Mereka buru-buru cek di dapur, ada kamera lagi. Friedman ternyata udah merekam mereka semua. Liv ingat Friedman tinggal di sebelah Oswald. Mereka bikin lubang di tembok buat nembus ke unit apartemen milik Friedman. Di situ mereka nemu banyak benda eksotis, termasuk pedang tua yang diambil oleh Marvin. Mereka nyari-nyari sampai nemu Friedman. Ternyata dia sudah tewas dan tangannya hilang. Marvin lari, dia muntah. Liv kena serangan panik dan tim coba nenangin, tapi Liv pergi. Tim ambil ponsel Friedman. Di ponselnya ada foto-foto tembok hitam. Mereka balik ke unit apartemen lain dan mulai ngebongkar lantai lagi. Tim nanya ke Oswald soal apa sebelumnya dia pernah mendengar sesuatu dari unit apartemennya Friedman. Lalu dia jawab kalau dia nggak tahu apa-apa. Oswald gugup. Lea bantu kasih obat. Liv lihat koran dan mikir kalau kejadian ini ada kaitannya sama kebakaran di pelabuhan. Tapi tim bilang kalau itu terlalu jauh. Tiba-tiba lantai runtuh, beberapa dari mereka jatuh ke apartemen di bawah dan pingsan. Liv buru-buru bawa tangga turun buat ngecek tim. Dia bangun dengan kesakitan tapi selamat. Yang lain juga bangun, tapi mereka terluka. Oswald gak mau turun karena takut terluka. Lea bilang gak akan ninggalin dia. Ich bleib hier oben. Blatt?
semua bantu Oswald turun dengan bawa tangga dan tabung oksigen. Di apartemen itu, mereka ketemu Yuri, teman Anton yang katanya tiba-tiba mati karena serangan jantung. Dia nyalahin sifat magnetik tembok ganggu peacemaker Anton. Lea curiga karena banyak kertas aneh yang numpuk di meja. Yuri bilang tembok hitam itu buat lindungin mereka dan berpikir kalau lebih baik untuk tetap tinggal di dalam. Herzschrittmacher den Geist aufgegeben. Ein Genie, die Wassertat. Bleiben. Yang lain nolak lalu mulai bikin lubang lagi. Lea lihat kertas-kertas yang numpuk tadi. Yuri bilang kalau jantung Anton bermasalah karena stres karena obsesinya. Waktu Lea pergi, Yuri menghancurkan kertasnya. Lubang selesai. Mereka sampai di basement. Membuka pintu tua, masuk koridor buat ke ruangan lain. Lalu nemu pintu tertutup rapat ke shelter. Pas Yuri ngeliatin mereka dari lubang, lift pukul pintu itu lalu akhirnya terbuka. Tapi tembok hitam ngalangin lagi. Marvin udah kehilangan akal sehat. Dia pukul pintu pakai tongkat pemukul. Tim nahan dia dan Oswald nodongin pistol ke Marvin. Marvin pura-pura tenang lalu ngambil pistol dan nembak ke tembok hitam. Semua kaget, peluru ngambang karena medan magnet yang kuat. Tim nyuruh semua orang buat nunduk. Sayangnya Oswald udah tua. Dia nggak bisa menghindar dan kena peluru. Aber ihr seid schon nicht alle gestorben, versteht ihr? Ich bin mir sicher zu 100%, dass Lea memeluk tubuhnya sambil menangis. Mereka balik ke apartemen. Ana nanya kenapa mereka dipilih. Dia cerita waktu dia umur 15 tahun, hampir mati 2 menit karena kecelakaan sepeda. Lalu dia nanya kalau yang lain punya pengalaman hampir mati atau tidak. Lea cerita ibunya meninggal karena kanker. Yuri bilang dia pernah nembak orang pas jadi polisi. Marvin jelas bunuh Oswald dan dia menyesal banget. Tim gak mau cerita soal bayi, tapi Liv cerita soal keguguran. Tim buru-buru ke ruangan lain. Liv nyusul dan mereka ribut. Liv bilang harus buka-bukaan karena bisa mati kapan saja. Tim marah, mereka teriak-teriak dan semua orang dengar. Kind verloren! Das ist Leben zu ändern! Nicht um dein Besch... Tim protes karena Liv pengen dia berhenti kerja mendadak. Terus Liv jawab bukan mendadak. Sejak keguguran, Tim cuek sama dia, lebih fokus ke komputer. Dan akhirnya Liv harus menghadapi kesedihan sendirian. Liv bilang selama ini dia diabaikan. Lalu dia pergi meninggalkan Tim di ruangan. Tim pengen lebih membantu. Dia bawa semua orang balik ke apartemen Friedman buat cari petunjuk. Lea mau cek catatan misterius Anton. Yuri nolak. Verpasst was. Mereka bagi tugas. Lea lihat salah satu kertas Anton dan nemuin kalau pola di kertas itu sama dengan tembok kita. Nemu 4 titik khusus yang Liv temuin sebelumnya juga. Kartu nama Anton nunjukin kalau dia kerja di perusahaan Nano Defense. Yang kemungkinan tembok hitam itu terbuat dari nanobot. Yuri bilang temennya emang programmer, tapi dia nggak tahu detail tentang pekerjaannya. Mereka nemu laptop dan ponsel rusak. Yuri bilang Anton banting barang-barang itu ke tembok. Sedangkan di apartemen Friedman, Tim lihat ruangan kelihatan lebih kecil dari apartemen yang lain. Tim ngetok tembok, lalu dia sadar kalau itu ruangan kosong.
Marvin nemu remote control, aktifin sensor di tembok tapi perlu password. Tim menyiapkan serbuk, nemu tombol yang sering dipakai. Lalu mereka menemukan 24 kemungkinan kombinasi. Leah dan Liv cek sampah Anton, nemu kata kode. Yuri ketawa bilang radiasi mematikan bisa masuk kalau tembok dibuka. Ana kasih tahu bahwa mereka menemukan sesuatu. Beberapa percobaan gagal. Tim nemu password yang benar dan yang nge-spy tiap apartemen lewat kamera sensor asap. Dass wir da reingehen sollten. Könnte auch das. Tim nemu password yang benar dan berhasil membuka pintu di tembok. Di dalam ada komputer yang ngemata-matain tiap apartemen lewat kamera sensor asap. Ana dan Liv datang bareng Yuri. Tim nyari petunjuk dan terungkap kalau semua kejadian di dalam apartemen terekam oleh kamera tersembunyi itu. Mereka lihat malam kejadian. Awan gelap bikin tembok muncul tiba-tiba di jendela. Juga lihat tubuh Anton di tempat yang berbeda dari pengakuan Yuri. Liv mau nanya tapi Yuri udah pergi. Marvin langsung nyari dia. Leah menyingkapkan selendang yang menutup tubuh Anton. Lalu dia menemukan memar bekas cekikan. Lalu Yuri muncul secara tiba-tiba dari belakang. Di ruang komputer yang lain lihat video Anton sebelum mati. Ia nggak kelihatan di layar tapi ada cahaya matahari. Berarti Anton sempat berhasil membuka tembok hitam. Anton muncul lagi di layar pas Yuri dorong dia dan mencekik Anton. Marvin masuk, lihat Yuri lagi bakar semua kertas. Leah sudah tewas di lantai. Yuri maju sambil membawa kertas yang sudah terbakar. Katanya tembok itu dibuat untuk melindungi. Gak lama, tim datang bawa pistol Oswald dan langsung lihat Yuri lagi mencekik Marvin. Liv tutup mata Leah, sementara yang lain ikat Yuri biar nggak kabur. Pas ngecek tas Yuri, tim nemuin buku teori konspirasi. Liv curiga Yuri mau ngehabisin Leah karena dia nemuin jalan keluar. Sama kayak Anton. Ana balik buat ngecek kamera, sedangkan Liv sama tim lihat sisa kertas terbakar. Di situ ada pola aneh, batu batanya beda-beda ukuran. Kayak kode Morse. Tim yakin Anton pasti bisa mecahin hal tersebut. Liv juga menemukan kartu dengan alamat perusahaan di pelabuhan, tempat kebakaran terjadi. Mereka membangunkan Yuri, tapi dia ngeyel nggak mau ngomong sampai Marvin mukul dia. Tim lalu menembak furnitur dekat bahunya, bikin kupingnya berdenging. Baru deh Yuri cerita kalau tembok itu semacam sistem pertahanan yang kebetulan aktif gara-gara kebakaran di pelabuhan. Marvin gak percaya karena nganggap Yuri cuma paranoid. Sampai tim harus misahin mereka. Di saat yang sama, Ana nemuin fakta kalau Anton bikin aplikasi di ponselnya buat mindai batu bata jadi kayak QR code. Dengan 4 titik khusus yang harus ditekan pakai cahaya biar temboknya kebuka. Liv bawa ponsel Anton yang rusak dan tim berhasil ngambil aplikasinya. Terus mindahin ke ponsel lain. Mereka balik ke apartemen, nyalain aplikasi dan muncullah 4 titik di layar. Tim pecah satu-satu dan batu bata mulai berubah kayak cairan. Ana memegangnya ngerasa hangat, bahkan ada yang bergerak di dalam. Yuri sempat ngingetin tapi udah telat. Brutal. Wow. Wow. Nanobot langsung narik tangan Ana dan nyangkutin kakinya. Semua berusaha narik dia, tapi tembok mulai mengeras lagi, mendorong mereka mundur. Begitu permukaan kembali normal, Ana udah nggak bernyawa. Setengah tubuhnya hilang. Marvin shock, sementara Yuri malah ketawa dan bilang tembok nggak akan biarin mereka keluar. Marvin langsung nembak dia berkali-kali, lalu bunuh diri. Beberapa menit kemudian, tim minta maaf ke Liv. Dia cerita kalau sejak keguguran ada bagian dari dirinya yang kayak rusak dan nggak tahu gimana cara benerinnya. Mereka berpelukan dan saling berdamai. Das wollte ich nicht.
gekämpft hast und uns geglaubt hast. Tim coba aplikasi lagi, tapi merasa urutannya salah. Liv perhatiin kalau setiap titik berkedip beda jumlah, lalu ngecek rekaman Anton buat tahu urutan aslinya. Die erste Taste, die du heiligen Anzahl der Lichtimpulse. Da. Die unterste. Die hier. Belum sempat dicoba, Yuri kebangun dan nyerang. Tim jatuh, Liv dikejar sampai kejeblos ke lubang. Tim nendang Yuri, terus lompat nyelamatin Liv. Mereka lari lewat lorong basement, lewatin pintu yang tim tahan biar Yuri nggak masuk. Liv nyalain aplikasi di tembok hitam, tapi Yuri berhasil nerobos dan mencekik Tim. Bata kebuka, tapi mereka masih berantem. Tim nyuruh Liv pergi, tapi dia nggak mau. Pas Yuri mau nusuk, Liv nyerang dari belakang dan bikin mereka berdua bisa lolos lewat pintu terakhir. Begitu keluar, ternyata kota udah ketutup bata hitam semua. Mereka masuk ke van, nyalain mesin, dan tancap gas. Dari radio terdengar berita kalau semua kekacauan ini gara-gara kebakaran yang terjadi di pelabuhan. Dan ya, film pun tamat.